Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya Nur Hikmah akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi ketika orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Namun, perbedaan budaya ini sering menimbulkan kesalahpahaman dan hambatan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, hambatan bahasa. Bahasa adalah alat utama komunikasi. Tapi perbedaan bahasa sering bikin pesan jadi salah arti. Kata, intonasi, bahkan gaya bicara bisa punya makna yang berbeda di setiap budaya. Contohnya, isyarat tangan oke, mungkin bermakna positif di satu negara, tapi bisa dianggap menyinggung di negara lain. Yang kedua, hambatan nilai dan norma. Setiap budaya punya aturan dan cara pandang sendiri. Yang dianggap sopan di satu tempat, bisa saja dianggap tidak sopan di suatu tempat yang lain. Misalnya, berbicara langsung dianggap jujur di Amerika, tapi bisa dianggap kasar atau kurang sopan di beberapa negara Asia. Yang ketiga, hambatan nonverbal. Komunikasi bukan cuma soal kata-kata, tapi juga lewat gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Misalnya, makna gerakan tubuh bisa berbeda-beda. Menatap mata, misalnya, dianggap tanda percaya diri di daerah barat, tapi di beberapa budaya timur bisa dianggap menantang atau tidak sopan. Yang keempat, hambatan persepsi dan stereotip. Stereotip adalah pandangan umum tentang suatu kelompok yang belum tentu benar. Kalau kita berprasangka, komunikasi jadi tidak terbuka dan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, hambatan gaya komunikasi. Setiap budaya punya gaya bicara tersendiri. Ada yang secara langsung, ada secara tegas. Ada juga yang lebih halus, ada juga yang lebih tersirat. Kalau gaya ini tidak bisa dipahami, pesan bisa disalahartikan. Yang keenam, hambatan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap merasa budaya sendiri paling benar. Sikap ini bikin kita sulit menerima perbedaan dan membuat komunikasi terasa tidak seimbang. Yang ketujuh, hambatan sosial dan status. Perbedaan status sosial, pendidikan, atau ekonomi juga bisa menghambat komunikasi. Kadang seseorang merasa minder atau takut salah saat berbicara dengan orang yang dianggap lebih tinggi kedudukan. Dari semua hambatan-hambatan tadi, kita bisa belajar bahwa perbedaan budaya bukan menjadi penghalang, tapi peluang untuk saling memahami. Kuncinya adalah bersikap terbuka, menghargai, dan mau belajar mengenai budaya lain. Dengan begitu, komunikasi budaya akan terus berjalan dengan baik dan penuh saling menghormati. Sekian penjelasan materi mengenai hambatan-hambatan komunikasi antar budaya dari saya, Nur Hikmah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kamu memahami tentang hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.